Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Syafa'ah dari Prodi Teknik Informatika kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, tugas UAS mata kuliah perancangan dan analisis algoritma 2. Jadi di sini saya sudah membuat program Java public class UAS Rizka Aulia. Di sini terdapat 12 zodiak beserta ramalannya dari zodiak Capricorn sampai Sagittarius. Di awal ini saya menyisipkan, silakan masukkan tanggal lahirmu dan bulan lahirmu. Lalu di sini dari tanggal 19 tanggal 21 bulan 12 hingga tanggal 19 bulan 1 akan muncul zodiak Capricorn. Ini. Sini saya akan klik tanggal 23 bulan 12. Akan muncul zodiak Capricorn beserta ramalannya dari yang umum, keuangan hingga asmara. Di selanjutnya ini bulan 2 zodiak Aquarius, seperti tanggal 21 bulan 1 akan muncul seperti ini, ramalan dari umum, keuangan, asmara. Lalu selanjutnya bulan zodiak Pisces, masukkan tanggalnya terlebih dahulu, lalu akan muncul. Selanjutnya Aries, ulangi tanggal seperti tanggal 25 saya, lalu klik masukkan bulan, akan muncul seperti ini, ramalan umum, keuangan, asmara. Lalu setelah Aries ini ada Taurus, ulangi langkah yang sama, masukkan tanggal, maka akan muncul. Begitupun seterusnya sampai bawah. Kita coba lagi untuk Gemini, kita masukkan tanggalnya, lalu bulannya, maka akan seperti ini. Lalu Cancer, kita masukkan tanggalnya, lalu bulannya akan muncul seperti ini. Lalu zodiak Leo, zodiak Leo ini dari tanggal 21 bulan 7 sampai tanggal 20 bulan 8. Kita masukkan tanggal, ini tanggal lahir saya ya, soalnya saya Leo. Kita baca dulu ramalannya untuk umum. Jangan menahan diri untuk mengambil berbagai kesempatan yang baik dan tetapkan tujuan memprioritaskan sendiri-sendiri. Secara alami, kamu akan memastikan dirimu tidak lelah secara berlebihan dan mencari keseimbangan. Ramalan untuk asmara, keuangan. Untuk keuangan, meskipun suka kemewahan, tetapi itu tidak membuatmu suka menghambur-hamburkan uang sembarangan. Untuk asmara, kamu sedang sibuk untuk mengisi waktumu dengan berbagai kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan asmara, kecuali kamu memiliki resolusi menemukan cinta dalam waktu yang dekat ini. Ini saya banget sih.
Lalu selanjutnya kita cek untuk zodiak Virgo. Masukkan tanggalnya, bulannya, lalu klik, muncul. Lalu selanjutnya Libra, dan masih ada Libra, Scorpio, sama Sagittarius. Kita coba untuk Libra dari tanggal 23 bulan 9 sampai tanggal 20 bulan 10. Tanggal 26 coba bulan 9 akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya Scorpio dari bulan 21 bulan maksud saya dari tanggal 21 bulan 10 sampai tanggal 22 bulan 11. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 22 bulan 10. Sukses. Lalu untuk Sagittarius ini dari tanggal 23 bulan 11 sampai tanggal 20 bulan 12. Kita coba masukkan tanggalnya, lalu bulannya, akan muncul zodiak Sagittarius seperti ini. Selanjutnya ketika kita mengklik tanggal selain itu, hasilnya akan salah karena selain tanggal di atas tidak ada zodiak lagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kompleksitas algoritma. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang efisien. Efisiensi suatu algoritma diukur dari beberapa jumlah waktu dan ruang atau space memori yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Algoritma yang efisien adalah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan yang menyatakan jumlah data yang diproses. Efisiensi algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang terapit. Tidak dapat mengukur waktu yang diperlukan oleh sebuah algoritma dengan menghitung banyaknya operasi atau instruksi yang dieksekusi. Jika kita mengetahui besaran waktu dalam satuan detik untuk melaksanakan sebuah operasi tertentu, maka kita dapat menghitung berapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan algoritma tersebut. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Kompleksitas ruang diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu atau ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatnya ukuran masukan. Dalam praktek, kompleksitas waktu dihitung berdasarkan jumlah operasi abstrak mendasari suatu algoritma dan memisahkan analisisnya dari implementasi. Kompleksitas waktu dibedakan atas 3 macam, yaitu Tmax, kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case, Tmin, kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau best case, T-average atau kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata average case. Lalu selanjutnya ada algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Greedy sendiri diambil dari bahasa Inggris yang artinya rakus, tamak, atau serakah. Prinsip algoritma greedy adalah take what you can get now. Contoh masalah sehari-hari yang menggunakan prinsip greedy ialah 1. Memilih beberapa jenis investasi atau penanaman modal. 2. Mencari jalur tersingkat dari kota Bandung ke Surabaya. Memilih jurusan di perguruan tinggi dan bermain kartu remi. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah atau step by step. Terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi pada setiap langkah solusi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Keputusan yang telah diambil pada suatu langkah tidak dapat diubah lagi pada langkah selanjutnya. Persoalan optimasi atau optimization problems adalah persoalan yang menuntut pencarian solusi optimum. Persoalan optimasi ada dua macam, yakni maksimasi atau maximization dan minimasi atau minimization. Solusi optimum terbaik adalah solusi yang bernilai minimum atau maksimum dari sekumpulan alternatif solusi yang mungkin. Elemen persoalan optimasi ialah kendala atau constraint dan fungsi objektif atau fungsi optimasi. Solusi yang memenuhi semua kendala disebut solusi layak atau feasible solution. Solusi layak yang mengoptimumkan fungsi optimasi disebut solusi optimum. Dan terakhir ada algoritma prim.
Dari 3 materi tersebut, saya memilih algoritma prim. Pengertian algoritma prim sendiri adalah sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon tentang minimum untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Ini berarti bahwa sebuah himpunan bagian dari H yang membentuk suatu pohon yang mengandung not, di mana bobot keseluruhan dari semua H dalam pohon diminimalisasikan. Bila graf tersebut tidak terhubung, maka graf itu hanya memiliki satu pohon rentang minimum untuk satu dari komponen yang terhubung. Algoritma ini ditemukan pada 1930 oleh matematikawan Vogt-Zernick dan kemudian secara terpisah oleh computer science Robert J. Prim pada 1957 dan ditemukan kembali oleh Dijkstra pada 1959. Karena itu, algoritma ini sering dinamai algoritma DGP atau algoritma Zernick. Langkah-langkahnya adalah: 1. Membuat sebuah pohon yang terdiri dari satu not, dipilih secara acak dari graf. 2. Membuat sebuah himpunan yang berisi semua cabang di graf. 3. Loop sampai semua cabang di dalam himpunan menghubungkan dua not di pohon. Lalu hapus dari himpunan satu cabang dengan bobot terkecil yang menghubungkan satu not di pohon dengan satu not di luar pohon. Hubungkan cabang tersebut ke pohon. Dengan struktur data binary heap sederhana, algoritma prim dapat ditunjukkan berjalan dengan waktu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.